Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia tetap Allah yang perkasa berjaya sampai selama-lamanya. Baik Ibu Bapak, saya mau membawakan firman Tuhan dengan tema jangan kehilangan nilai penting kerajaan. Saya mau bertanya terlebih dahulu ya. Ibu Bapak, apakah pernah merasa kehilangan sesuatu nggak? Tentunya pernah punya pengalaman ya. Nah, di sini judul tema kita jangan kehilangan nilai penting kerajaan. Yang namanya kehilangan itu Ibu Bapak tentu merupakan sebuah hal yang menyakitkan. Ada beragam bentuknya ya. Mulai dari kehilangan yang sangat sederhana, kehilangan bolpen, kemudian bisa kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi oleh kita, kehilangan kesehatan, kehilangan pengharapan, bahkan ada orang-orang yang kehilangan nilai penting di dalam kehidupannya. Akibatnya ada berbagai penyesalan yang terjadi dalam kehidupannya. Kita entah itu penyesalannya sampai mendalam, aduh menyesal sekali, hilang sesuatu yang berharga. Atau mungkin ada juga yang hilangnya hanya sedih hanya untuk sementara. Nah Ibu Bapak, di sini kita memang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, beroleh keselamatan yang daripada Tuhan, itu semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan sudah pindahkan kita dari kerajaan gelap pada kerajaan yang terang. Tetapi tidak semua orang-orang percaya memiliki satu pemahaman yang mendalam tentang kerajaan surga. Ada berbagai hal, mungkin karena dia kurang pengetahuannya, jadi menganggap nilai kerajaan itu adalah sebuah nilai yang gak ada artinya, hanya biasa-biasa saja. Ketika disodorkan ada sesuatu yang lebih menarik, ini lebih bagus, karena kurangnya pengetahuan. Ada juga mungkin ya orang yang menganggapnya gak terlalu penting, pekerjaanku lebih penting, sehingga dia bisa bertindak dengan ceroboh. Nah, tapi sebaliknya, ketika seseorang tahu, wow, dia punya pemahaman yang benar, dia punya pemahaman yang mendalam tentang kerajaan surga, dia akan dibuat semakin ingin tahu, semakin mengejar apa sih tentang kerajaan surga itu. Bukan soal makanan minuman dikatakan, tetapi ada kuasa, ada power. Ketika seseorang tahu, memiliki satu pemahaman yang mendalam, maka dia akan dibuat semakin, aduh, aku harus kejar, aku ingin tahu. Nah Ibu Bapak, itu sebabnya lewat pesan Tuhan ini, Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga itu seperti harta terpendam, seperti mutiara yang indah, sesuatu yang berharga. Jadi ketika orang tersebut menemukan harta terpendam, maka dia jual semua harta miliknya, karena dia tahu, wow, ini sesuatu yang lebih bernilai daripada yang aku punya. Semua miliknya dia jual untuk memperoleh harta terpendam tersebut. Nah Ibu Bapak, jadi kalau begitu, ketika orang ini menjual semua harta miliknya, ayo sekarang kita rame-rame jual juga harta milik kita. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu, kalau misalkan seseorang yang punya aset lebih banyak, punya tabungan lebih banyak, punya rumah lebih banyak, punya mobil lebih banyak, wow, dia lebih beruntung karena bisa membeli harta terpendam tersebut. Betapa malangnya kalau misalkan seseorang, aduh aku gak punya sesuatu yang berharga, aku gak punya sesuatu yang bernilai, mungkin kehidupanku seperti kayak begini, aku gak bisa membeli harta terpendam tersebut, nilai kerajaan surga tersebut. Nah Ibu Bapak, yang dimaksud dengan seseorang menjual seluruh hartanya itu bukan berarti sesuatu yang hanya bersifat materi saja, sesuatu yang terlihat oleh mata, tapi segala hal di dalam kehidupan kita yang kita pandang ini adalah sesuatu yang berharga, itu adalah sebuah kekayaan. Ada seseorang yang
sampai saat hari ini merasa bahwa waktunya itu adalah sesuatu yang berharga. Ada juga orang yang merasa pekerjaannya adalah sesuatu yang berharga, makanya dia berupaya, dia berusaha untuk bekerja keras. Ada lagi orang yang merasa bahwa aduh ini hobiku adalah sesuatu yang berharga. Ada lagi juga orang yang merasa bahwa kehendak bebasnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah ibu bapak, yang Tuhan inginkan saat-saat hari ini adalah di dalam kita memasuki musim yang berbeda, suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kita bisa memahami tentang nilai-nilai kerajaan surga. Jadi masalah jual seperti yang di dalam perumpamaan tersebut, soal jual menjual seperti yang di dalam Matius 13 itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Kalau mungkin di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 didapati bahwa orang tersebut menjual, tapi sampai saat hari ini ada orang-orang yang masih terus bergumul, bergulat dengan seluruh kepemilikannya. Nah itulah poin yang saya mau membagikannya. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah memiliki harta terpendam merupakan persoalan hati. Baik, sebelumnya kita sama-sama terlebih dahulu membaca di dalam Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Saya ke-44, kemudian ibu bapak yang 45 dan selanjutnya sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Silakan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ibu bapak, memiliki harta terpendam merupakan persoalan hati. Di dalam hati kita tahu ya, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Namun kenapa memiliki harta terpendam itu menjadi sebuah persoalan hati? Kalau di dalam perikop ini dikatakan bahwa orang tersebut ketika tahu bahwa di ladang tersebut ada harta terpendam, maka dia sukacita dan kemudian dia pulang menjual semua harta miliknya. Jadi dari cerita ini ibu bapak bisa melihat, oh ternyata orang ini gak terikat dengan kepemilikannya, gak merasa menjadi satu beban untuk melepaskan harta miliknya, karena dia tahu ada sebuah nilai dari harta terpendam tersebut. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa dilakukan untuk yang lainnya? Oh enggak. Ibu bapak bisa tahu ya, ada juga seorang anak muda yang hartanya banyak, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Tuhan, turuti saja semua perintah-perintahku. Perintah yang mana Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan yang lain-lain. Turuti saja. Kemudian si anak muda itu berkata, Tuhan, semua udah aku lakukan. Lantas apa yang harus aku lakukan lagi? Tuhan bilang, jual semua harta milikmu dan bagikan bagi orang-orang miskin. Ketika anak muda tersebut mendengar, langsung hatinya apa? Sedih, karena hartanya banyak. Artinya dia masih sayang dengan harta kepemilikannya, gak mau melepaskan, gak mau meninggalkan. Sekalipun dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih bernilai. Kita juga bisa tahu bagaimana dengan Sakyus. Ketika dia tahu
ada sesuatu yang lebih bernilai. Dia katakan 4 kali lipat aku akan kembalikan pada orang-orang yang sudah aku rugikan. Dia bisa menilai ada sesuatu yang lebih bernilai di dalam kehidupannya ibu bapak. Nah, ibu bapak, ketika saya membayangkan gitu ya tentang seorang mendapatkan harta terpendam di ladang tersebut, saya bayangkan kok kenapa ya si orang tersebut bisa melepaskan seluruh harta miliknya, seluruh kepunyaannya, seluruh kehidupannya. Saya bisa bayangkan, oh ternyata dia ingin sesuatu yang lebih bernilai. Harta yang dia miliki itu udah gak bernilai apa-apa lagi bagi dia, karena dia tahu ini harta ini lebih berguna, lebih bernilai lagi di dalam kehidupannya. Nah ibu bapak, mungkin di dalam pikiran si orang tersebut, yang ada di dalam pikirannya harta terpendam. Pagi-pagi mungkin yang dia pikirkan tentang harta terpendam, bagaimana saya mendapatkannya. Di dalam perasaannya, di dalam kehendaknya, seluruh kehidupannya yang dia butuhkan adalah ingin mendapatkan harta terpendam. Ketika dia cari informasi, dia cari bagaimana supaya aku mendapatkan harta terpendam. Jadi ada sebuah di dalam kehidupan itu, hatinya itu udah gak terpikat lagi dengan kepemilikannya. Dia rela, dia lepaskan semuanya. Nah pagi hari ini ibu bapak, saya ingin mengajak kita semua. Saya mau bertanya, di manakah hati kita berada saat hari ini? Apakah ada sesuatu yang sifatnya sementara, yang fana? Atau kita sedang mengejar sesuatu yang kekal? Di mana letaknya? Dan yang Tuhan mau ibu bapak bukan hanya sekedar waktu kita, bukan hanya sekedar memang kita perlu bekerja, memang kita perlu waktu tertentu ya yang harus kita korbankan. Terlebih yang Tuhan inginkan adalah hanya satu. Dia ingin hati kita. Dia ingin kita itu mengasihi dia. Dia ingin kita itu menyembah dia. Itu sebabnya ketika iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, seluruh harta, kekayaan duniawi ini dan kemegahannya akan aku berikan. Tapi Tuhan katakan, bukan itu. Aku tidak mau. Hanya kepada Tuhan sajalah kita harus menyembah. Nah ibu bapak, di sini kita bisa lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-21 ya. Coba kita sama-sama baca lagi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saya ingin supaya ibu bapak tahu gitu ya, bahwa di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8-nya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, ini sesuatu yang dahsyat. Paulus yang dulunya ibu bapak tahu ya, ibu bapak dia merasa bahwa dia bangga dengan identitas dirinya sebagai warga negara Roma, orang yang terpandang, punya kemampuan tentang Taurat itu lebih dalam. Dan mungkin dia berkata, Tuhan, aku tidak seperti mereka. Aku adalah calon yang dipersiapkan untuk menjadi rabi. Mungkin kebanggaan dia, mungkin kepandaian dia, mungkin kehormatan jabatan yang dia miliki. Tetapi ibu bapak, di sini kita katakan bahwa pada saat dia mengenal ada sesuatu yang lebih berharga, dia katakan semuanya itu enggak berguna. Semuanya itu adalah sampah. Supaya apa? Supaya aku mendapatkan Kristus. Dulu yang menjadi keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Yesus lebih mulia dari segalanya. Pagi hari ini Bapak, sekiranya Tuhan dan firman Tuhan menjadi harta di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibuat menjadi orang yang berbahagia. Jadi demikianlah
kerajaan surga haruslah menjadi sebuah fokus dan tujuan kita yang harus kita pandang, yang kita harus anggap penting di waktu-waktu hari ini. Supaya apa, Bapak? Supaya kita bisa menilai mana yang berasal daripada Tuhan, yang memiliki nilai kekal dan yang tidak. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Masalah memiliki harta terpendam adalah persoalan hati, di mana hati kita tetap memberikan tuntunan Tuhan, perlunya untuk selalu minta pertolongan Tuhan, bukan berjalan dengan diri kita sendiri. Kita perlu yang namanya firman menjadi pedoman bagi kita semuanya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki harta terpendam merupakan persoalan kepuasan. Diambil dari Matius 13 ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, memiliki harta terpendam merupakan persoalan kepuasan. Kepuasan di sini artinya kenyang. Kenyang karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Ibu bapak bisa pernah lihat gitu ya, kalau orang yang kenyang sama makanan, ketika dia ditawarin sama makanan yang lain yang mungkin menurut orang-orang itu lebih enak, belum tentu, karena dia udah kenyang, dia udah puas perutnya, dia udah cukup, merasa cukup. Jadi ketika ditawarkan lagi gak mau. Lain hal dengan orang yang kelaparan, ditawarin makanan yang kotor pun dia mau, gak mikir lagi bersih atau kotor, gak mikir lagi bergizi atau tidak, dia mau karena dia lapar. Tetapi orang yang puas, dia orang yang kenyang perutnya, ditawarin sesuatu yang lebih enak, belum tentu dia mau. Orang yang kenyang, Ibu, dengan cintanya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, dia tidak akan mudah mencari perhatian-perhatian dari orang lain. Orang yang kenyang dengan kebaikan daripada Tuhan, dia nggak akan pernah iri ketika seseorang lain dipakai oleh Tuhan, karena dia udah kenyang dengan semua kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Nah, saya mau lihat di dalam Matius 13 ayat 45 ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Jadi pedagang tersebut cari mutiara yang indah. Ketika pedagang tersebut mungkin dia udah punya sesuatu, tapi sepertinya dia mencari itu artinya masih ada sesuatu yang belum dipuaskan, masih ada sesuatu yang dia cari kepuasan, sampai dia katakan dia mencari mutiara yang indah, dan dikatakan bahwa ketika tahu bahwa mutiaranya indah itu, dia jual semuanya. Jadi pada saat dia mendapatkan mutiara yang indah, artinya seluruh hasratnya, seluruh keinginannya sudah terpenuhi. Di sini dikatakan bahwa dia mencari. Kita nggak pernah tahu si orang pedagang itu mencarinya apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa dia ketika mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia puas. Dia ketika mendapatkan sesuatu harta terpendam, dia puas, dia kenyang. Jadi artinya dia rela. Dia nggak butuh sesuatu yang lebih, hal-hal yang lain lagi. Nah, Ibu Bapak, saya mau bertanya, apa sih yang sedang kita cari saat-saat hari ini? Kepuasan apa yang sedang kita cari? Mungkin kita dari dulu sedang mencari. Apakah kita sedang mencari posisi supaya saya dihargai? Apakah kita sedang mencari sebuah ketenaran? Apakah kita sedang mencari sebuah kekayaan yang lebih besar lagi? Saya katakan, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak permanen. Semua sifatnya adalah sangat sementara sekali. Jadi jangan salah pengejaran kita. Hari-hari ini banyak
orang sudah salah pengejarannya. Apa yang sementara yang dia bakal tinggalkan tidak dibawa sampai kepada kekekalan, dia usahakan, dia perjuangkan habis-habisnya. Karena dia merasa bahwa ini adalah sebuah penilaian yang sangat berharga, padahal enggak. Jangan sampai tertipu. Nah, Ibu Bapak, saat-saat hari ini ya, kita tahu kan oksigen kosong di mana-mana ya, sampai rumah sakit minta maaf kalau sampai tidak bisa menyuplai oksigen. Orang berusaha untuk memperjuangkan supaya pemenuhan kehidupannya berlangsung terus, bisa berjalan terus. Orang berusaha. Sampai saat hari ini pun saya masih mendapati orang-orang yang masih berusaha untuk bisa dipuaskan hasratnya, keinginannya, kebutuhannya. Banyak orang menjadi salah kaprah. Kalau ada seorang ilmuwan berkata, ada banyak ruangan demi ruangan di dalam hati kita. Mungkin itu bisa diisi oleh yang namanya ketenaran, oleh yang namanya kehormatan. Tetapi ada sebuah ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun juga. Hanya oleh Allah, hanya oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Ibu Bapak, ketika Daud tahu bahwa hanya Yesus yang dia butuhkan, dia katakan, satu hal telah kuminta, itulah yang kumiliki. Di dalam Mazmur ya, coba sama-sama kita baca terlebih dahulu. Mazmur 27, satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi Daud merangkum seluruh perjalanan kehidupannya, bahwa hanya ada satu saja yang bisa memuaskan kehidupanku, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dia menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Adakah Ibu Bapak sampai saat hari ini Ibu Bapak tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Tanda-tanda kebaikan yang Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kita, dan kita bisa berkata, Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan aku bisa puas. Orang saat-saat hari ini masih terus mengejar kepuasan karena apa? Dia tidak mendapatkan kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Makanya dia berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepuasan. Sedangkan kepuasan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pengejaran kita mengenai sesuatu yang bernilai kekal itu akan menentukan kepuasan kita. Pada saat kepuasan kita terpenuhi, maka ketika kita ditawarkan ada sesuatu yang lain, enggak, aku sudah puas. Aku tahu ada sesuatu yang lebih bernilai. Aku puas dengan semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sehingga ketika disodorkan ada sesuatu yang lebih menarik lagi, dia dengan mudahnya menjual semua kepemilikannya dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku butuhkan, bukan yang lain. Lalu dunia bisa memberikan kepuasan, itu sifatnya hanya sementara. Tetapi kepuasan yang Tuhan berikan itu membuat kita semakin bergairah, semakin ingin mengasihi Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita puas karena kita memiliki kekayaan yang benar di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak, pagi hari ini dua hal yang saya mau membagikannya buat Ibu Bapak. Jadi memiliki nilai yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menyangkut persoalan hati kita. Kita minta senantiasa tuntunan daripada Roh Kudus, penuhi hidup kita senantiasa dengan Roh Tuhan, dan bawa hidup kita untuk semakin hari semakin hanya dipuaskan oleh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus